Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan SMP Mahdra yang dihormati, yang terhormat, murid-murid kita sama-sama akan pelajari lagi terkait dengan sholat jama dan qashar dan juga tentang konsep rukhsah yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Rukhsah artinya keringanan-keringanan, kemudahan-kemudahan, tapi dalam kondisi darurat maka kita bisa lakukan. Jadi seperti jama dan qashar itu masuk dalam kategori rukhsah. Tentang sholat kita sudah ketahui bahwa ini adalah sholat terdiri dari dua, bacaan dan gerakan anggota badan. Di dalamnya ada rukun dan syarat. Masuk dalam rukun Islam yang kedua sebagai tiang agama. Nah, ini ada dalilnya, salat itu adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama Islam itu. Barang siapa merobohkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama itu. Itu hadis riwayat Baihaqi, as-salatu imaduddin, man aqomaha faqad aqomadin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Jadi kalau kita sholat, berarti kita mendirikan agama itu. Jadi tetap mengukuhkan, nanjur dalam bahasa Sundanya itu. Nah, ini ada dalam surat Al-Ankabut ayat 45, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata wa inna sholatan hanil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, maksudnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Jadi yang dalam kebut ini kita disuruh, Rasulullah pertama kali disuruh itu untuk membacakan Al-Quran dan melakukan sholat. Jadi apa yang maksudnya membaca ini artinya mungkin melafalkan kembali, merenungkan kembali isi dari Al-Quran, wahyu yang turun kepada beliau itu. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab. Jadi ketika kita sudah Rasulullah SAW menerima wahyu, itu harus dibacakan. Bacakan itu misalkan dipelajari kembali, dikaji kembali apa-apa yang sudah ada di dalam memorinya itu. Kemudian melakukan sholat. Jadi dua perintah ini, membaca Al-Quran dan melakukan sholat. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dalam bentuk sholat adalah lebih besar, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di surat Al-Ankabut ini kita ketahui bahwa yang pertama, membaca Al-Quran dan sholat itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi sebelum jadi urutannya kan membaca kitab, membaca Al-Quran dulu, kemudian mempelajari Al-Quran, kemudian melakukan sholat. Dan ternyata sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana sebetulnya bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Kalau kita mempelajari Al-Quran, jadi tahu apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan, mana yang haram dan halal, mana yang boleh dan tidak gitu. Nah, dengan sholat, maka kita akan selalu mengingat Allah. Dengan sholat, kita mengetahui bahwa pahalanya lebih besar dari yang lainnya. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholata inna sholatan hanil fahsyai wal munkar wal dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Baik, kita akan lanjut. Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata lidukuli samsi ilal gusakil lail wa qur'an al-fajri innal qur'ana fajri kana mashhuda. Berikanlah salat dari sesudah salat matahari tergelincir sampai gelap malam, dan bacalah pada subuh. Sesungguhnya saat subuh itu disaksikan. Ini terkait dengan salat-salat, waktu-waktu salat yang harus kita lakukan, yaitu ketika matahari tergelincir, yaitu pada siang hari sampai tergelincir itu sampai nanti menjelang malam tenggelam matahari itu ada dua sholat di sana, sholat zuhur dan asar. Kemudian ketika malam ada dua sholat juga, sholat maghrib dan isya. Kemudian melakukan sholat di waktu subuh, yaitu waktu fajar itu. Jadi kalau kita melakukan dibaca inna Qur'ana fajri kana masyhuda, artinya adalah bisa jadi diartikan sebagai kiroat membaca Al-Quran, tapi di sini maknanya adalah tentang sholat. Surat Hud ayat 114, wa aqimis sholata dzarafin nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibna syai'at dzalika dzikrullahi lidzakirin. Dan berikanlah sholat itu pada kedua tepi siang dan pada bagian permulaan dari malam. Nah, ini sama juga tadi, maknanya adalah dua tepi siang itu artinya zuhur dan asar, kemudian
permulaan malam itu maghrib dan kemudian isya. Sungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Oke, tadi yang terkait dengan sholat itu, dua ketepi siang itu artinya fajar, kemudian siang hari dan sore, kemudian malam. Dari permulaan malam itu artinya isya, maghrib dan isya. Oke, surat An-Nisa 101, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minal sholati in hifdum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkosor sholat jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. Nah, di sini kita diketahui bahwa kalau kita bepergian, bepergian di sini artinya melakukan safar, perjalanan jauh, maka tidak berdosa kalau kemudian kita melakukan safar, melakukan eh, kalau kita lagi safar, maka yang harus lakukan sholatnya adalah sholat kosor yang diringkas jumlah rakaatnya. Dan kalau dalam kondisi juga yang kedua, dalam kondisi kalau kita sedang takut dalam keadaan perang, dalam keadaan suasana yang tidak nyaman, di sini sebutannya takut karena orang kafir, jadi khawatir mencederai, menyerang, memusuhi, melempari, atau misalkan membunuh dan sebagainya. Tetapi dari konteks kita sekarang adalah dalam keadaan aman. Apakah ada gangguan dari yang lain? Kalau ada gangguan dari yang lain, ketidakamanan, maka tidak ada suasana yang tidak aman, maka kita boleh melakukan kosor. Ya, misalkan karena ada perang, karena ada serangan-serangan dan sebagainya. Nah, jadi orang kafir jelas mereka musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh yang nyata bagi kita. Jadi gitu ya, ini konteksnya perang tapi kita bisa realisasikan kalau misalkan dalam kondisi ketakutan misalkan ya, karena misalkan ada huru hara yang terjadi, maka kita sholatnya bisa kosor. Surat An-Nisa ayat 103, faida qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum faida faida faidat ma nangtum faqimus sholat inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Mohon maaf bacaan Al-Qur'annya salah tadi beberapa, karena maklum lah masih kemampuannya masih level rendah dalam baca Al-Quran ini. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah di waktu berdiri, di waktu duduk, di waktu berbaring. Nah, di sini kita disebutkan bahwa kalau sudah menyelesaikan sholat, maka kita harus senantiasa ingat Allah. Ketika duduk, ketika berdiri, berbaring, atau ketika beraktivitas juga harus senantiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang tentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, ini tetap sama tentang faidat maknang tumpu akimus sholata, ini terkait dengan sholat dalam keadaan ketakutan itu. Ya disebut dengan nanti sholatnya adalah saat kosor itu yang diringkas itu, gitu ya. Oke. Baik, kita masuk kepada bagian sholat itu terdiri dari dua, sholat fardu dan sunnah, pelaksanaannya munfarid dan jamaah. Kita ketahui jamaah adalah bersama-sama, ada imam, ada makmum, munfarid sendirian. Baik untuk sholat wajib maupun non-wajib sunnah ya, gitu. Nah, ini bentuknya ada dua, bentuk pelaksanaan sholat fardu, ada jama', kosor, jama' takdim, dan takhir. Jama' itu artinya menggabungkan waktu sholat, kosor itu meringkas rokaat sholat, jama' takdir atau menarik sholat yang eh, akhir ke sholat permulaan. Misalkan dari asar ditarik ke waktu duhur, begitu ya. Sholat duhur dulu, kemudian setelah beres, sholat asar. Jama' takhir adalah kebalikannya. Jadi posisi asar di belakang, jadi pas waktu asar kita melaksanakan sholat zuhurnya di waktu asar. Kita zuhur dulu kemudian asar begitu ya. Nah, disebut dengan takhir. Tamam adalah sempurna sesuai dengan ketentuan ibadah sholat baik di rakaat maupun bacaan. Jadi termasuk juga dari waktu mungkin ya, seperti tadi adaan atau waktu. Tamam itu misalkan kita tidak meringkas dan tidak menjamak, gitu ya. Tidak meringkas, tidak menjamak, tidak mengkosor dan tidak menjamak. Jadi tetap
waktunya sesuai, jumlahnya sesuai, yang misalkan zuhur 4, waktunya liduluki syamsi ketika matahari tergelincir. Nah, adaan pelaksanaan sholat sesuai dengan waktu yang ditentukan pada setiap sholatnya. Jadi tidak dikeluar dari waktunya. Jadi tepat waktu itu disebut dengan adaan. Misalkan subuh itu ketika fajar, maghrib ketika permulaan malam, atau misalkan zuhur ketika matahari tergelincir, asar ketika menjelang tenggelam matahari, masih sore lah hari ya. Nah, sekarang kodok. Kodok itu adalah pelaksanaan di luar batas waktu. Di luar waktu yang ditentukan. Misalkan batas waktu zuhur itu adalah sampai menjelang sholat asar. Tapi kalau kita misalkan lagi beraktivitas, lalu kita lupa atau tertidur, lalu kita bangunnya setelah maghrib, maka kita bisa melaksanakan sholat zuhur asar, tapi di waktu maghrib. Itu disebut dengan sholat kodok. Jadi mengganti waktunya saja. Oke. Kita masuk lagi pada istilah jama' artinya adalah menghimpun waktu sholat dan pelaksanaannya dalam satu waktu yang tadi seperti tadi ditarik ke waktu zuhur ya. Kemudian salat yang bisa dijama hanya salat fardu. Oke, kasar adalah meringkas rakaat dalam salat berlaku pada salat fardu yang 4, zuhur, asar, isya. Kosor dan jama harus mewalat, bersambung, tidak dijeda dan dengan aktivitas atau durasi waktu yang lama. Jadi selesai salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mungkin salawat atau doa dulu, kemudian langsung melaksanakan sholat asar begitu ya setelah zuhur itu. Walet bersambung, jadi tidak jeda lama begitu ya. Kosor dan jamak berlaku pada saat safar atau darurat. Tadi jadi safar itu dalam bepergian dan darurat itu dalam kondisi yang tidak nyaman, tidak aman. Oke, safar dan waton. Safar artinya bepergian, melakukan perjalanan. Ulama menetapkan minimal 46 km, 8 farsak pulang pergi atau keluar dari batas kota tinggal. Saya misalkan tinggal di Kabupaten Bandung, kemudian masuk ke kota Bandung, nah atau misalkan masuk ke Cianjur dan sebagainya. Nah, kita bisa melakukan itu kategori safar, gitu. Artinya nanti bisa bisa jama dan bisa kosor, menempuh perjalanan seharian misalkan ya, misalkan bolak-balik lah begitu, dengan syarat bukan waton. Nah, apa waton nanti kita bahas. Syaratnya kalau kita bisa kosor dan jama, kalau bukan waton. Ada juga ulama yang menetapkan 80 km lebih, 60 meter gitu. Saya kan kemudian 82 km, 88 km, 96 km, dan ada yang paling jauh jaraknya 119 km. Nah, kalau saya biasanya ngambil yang cukup pendek saja, jaraknya 46 km gitu ya. Nah, tadi tentang syarat untuk safar, syarat safar yang kemudian di sana dalam salat mengharuskan untuk kosor dan jamak adalah bukan waton. Nah, apa itu waton? Waton itu artinya tanah kelahiran, tempat tinggal, tempat beraktivitas. Jadi kalau kita bepergian ke tempat kelahiran kita, kita tidak lagi kosor dan tidak jamak. Kalau kita bepergian ke tempat tinggal, berada di tempat mukim kita, tinggal tempat tinggal kita, maka tidak jamak dan tidak kosor. Tapi ada pengecualian lain nanti tentang hadis dari keluarga Rasulullah SAW atau mazhab Ahlul Bait mengatakan bahwa kita bisa jamak, bisa melakukan jamak maghrib dan isya, zuhur dan asar dalam satu waktu ketika berada dalam tempat waton atau berada tempat mukim kita beraktivitas, tempat kita tinggal misalkan. Nah, itu ada beberapa eh, keterangan-keterangan terkait dengan itu, bahkan menjadi tesis dari Dr. Muhammad Babul Ulum yang terkait dengan sholat eh, sholat yang 5 dalam 3 waktu begitu ya. Nanti itu hal lain, tapi kita sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti yang biasa, yang umum saja yang berlaku. Nah, tempat beraktivitas artinya tempat kita kerja. Kalau misalkan saya tinggal di Kabupaten Bandung dan saya kerja di kota Bandung begitu ya. Nah, ketika kan keluar dari batas kota kan, ketika saya berangkat itu. Nah, tapi ketika kita berada di tempat beraktivitas, maka kita tidak kosor dan tidak jamak. Nah, beda lagi dengan pengikut Ahlul Bait yang mengatakan bisa jamak tapi kosor tidak, gitu ya. Oke. Nah, jika kita melakukan safar ke waton, maka tidak kosor. Jadi kalau misalkan ke bukan tempat kelahiran, bukan tempat tinggal, bukan tempat beraktivitas kita, maka tidak maka
Jika kita melakukan safar ke waton, maka tidak kosor. Jadi kalau kita pergi misalkan ke tempat wisata yang ada di Bali, maka kita bisa jamak dan juga bisa kosor dari Bandung ini ya. Misalkan. Kalau bepergian bukan tempat waton, maka salat fardu dengan cara kosor. Gitu ya. Oke, salat fardu yang dikosor hanya zuhur, asar, dan isya. Nah, ini ayat 101 lagi untuk eh, memperkukuh, memperkuat terkait dengan kosor kita. Wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksur suru minas sholah. Ketika kalian bepergian di muka bumi, maka bagi kalian tidak ada dosa untuk meringkas salat. Jadi kalau kita safar, maka kita boleh melakukan kosor. Niat sholat kosor ini dikutip dari tim layanan syariah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI. Ini ada linknya juga. Nah, di sini misalkan untuk sholat zuhur ya tentang kosor ini. Usolli fardhol duhri rakaataini mustaqbilal kiblati kosron lillahi ta'ala. Gitu ya. Saya sholat fardu zuhur 2 rakaat dengan menghadap kiblat fardu kosor karena Allah Ta'ala. Nah ini yang asarnya usolli fardhol asri rakaataini mustaqbilal kiblati kosron lillahi ta'ala. Oke, ini yang tentang sholat isanya. Usolli fardhal isya'i rakaataini mustaqbilal kiblati qasran lillahi ta'ala. Oke, yang sekarang ini tentang jamak. Niat sholat jamak. Usolli fardhal dhuhri arba'a rakaatin majmu'an bil asri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Ini yang maghrib juga sama. Oke, yang niat jamak takhirnya. Ini kemudian niat salat maghrib dan isya yang jamak takhirnya. Nah, begitu kawan-kawan, teman-teman SMP Bahtera, mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan bisa dipahami terkait dengan pelajaran jama kosor dan terkait dengan rukhsah dalam ibadah sholat. Silahkan untuk dipelajari, dipahami. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan nanti di dalam kelas. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.